Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, lancar urusannya dan rezekinya. Kali ini kita akan mempraktekkan atau membuat outline di CorelDRAW dengan beberapa cara. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita buat project baru ya. Dan di sini jangan lupa ya dirubah ukurannya sesuai satuan yang biasa kita gunakan agar lebih mudah. Untuk membesarkan seperti ini biar center sambil tekan tombol shift. Nah, di sini teman-teman bebas ya, bisa menggunakan tulisan atau juga bisa menggunakan gambar, tergantung teman-teman ya. Ini copy paste ya, Ctrl C Ctrl V. Dan setelah ini kita convert ya di sini supaya menjadi kurva dia, biar seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah itu saya mengubah ininya dulu ya, belakangnya dulu. Nah, untuk cara pertama ini cara yang paling simple ya. Teman-teman bisa di sini langsung, kalau misalnya kita klik objeknya langsung muncul di sini ya, tinggal kita ubah-ubah si apa namanya, si outline-nya atau garis pinggirnya berapa. Nah, seperti ini. Lalu untuk cara yang kedua ini masih sama seperti ini ya, cuman bedanya dia untuk menunya lebih lengkap untuk tampilannya. Teman-teman bisa klik di sini. Nah, ini kan si outline-nya tuh dia berada numpang di atas si tulisan. Nah, di sini kita kalau misalnya teman-teman mau dikebelakangin bisa jadinya seperti ini, tinggal checklist behind fill. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kelihatan ya beda. Nah, ini kan kotak-kotak. Teman-teman bisa juga agar dia mempunyai sudutnya enggak 90 derajat, jadi ada lekukannya masih di sini ya. Teman-teman bisa seperti itu, misalnya kayak tadi berapa ya, 4 ya, 4 behind fill. Nah, teman-teman bisa pilih di sini ya, round. Nah, jadi kelihatan ya. Bentar, saya besarkan dulu. Nah, jadi teman-teman bisa pilih yang mana ya, bisa bevel, bisa ini yang apa, ujungnya ada lingkaran atau round, atau misalnya kotak seperti yang tadi ya, ini 90 derajat. Nah, seperti ini. Kalau sudah, teman-teman tinggal oke saja. Nah, terus kalau misalnya outline
outline di luar outline lagi gimana. Nah, untuk cara yang ini sebenarnya masih ada cara yang lain, tapi kita pakai cara yang ini dulu. Misalnya ini kita rubah dulu jadi berapa ya, jadi 8 lah misalnya. Nah, di sini teman-teman ininya di copy ya, copy paste, Ctrl C Ctrl V, lalu kita masuk lagi ke sini. Nah, ini kita rubah jadi sebenarnya dia tuh numpuk jadinya ya, jadinya tuh numpuk. Kita rubah misalnya jadi 6 atau 5 misalnya. Kita rubah si ininya jadi putih misalnya. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah oke. Terus kalau misalnya kurang, copy paste lagi. Kita klik lagi di sini. Terus misalnya kita rubah lagi jadi 3. Oh, warnanya belum kita rubah. Nah seperti ini ya. Kalau sudah tinggal kita oke. Nah, dan ada lagi caranya ya. Ini nggak menggunakan ini atau misalnya ini. Jadi kita menggunakan kontur. Nah, menggunakannya ini. Nah, tinggal kita klik ini ya. Terus kita warnanya bebas ya, kita rubah di sini apa, hitam misalnya. Lalu di sini teman-teman pilih yang di outline ya, yang di luar. Nah, seperti ini, atau teman-teman juga bisa di dalam ya. Terlalu besar ininya, kita kecilin. Nah, seperti ini. Nah, atau juga teman-teman bisa ngecilin di sini ya, bisa dikecilin, bisa dibesarin atau dilebarin outline-nya dari sini, atau misalnya bisa juga dari sini ya. Nah, seperti ini. Dan teman-teman bisa ditaruh si outline-nya di dalam seperti ini, atau misalnya di luar seperti ini, tergantung ya, bebas teman-teman mau menggunakan yang mana. Kita kecilin lagi ya. Nah, seperti ini misalnya. Terus kalau sudah, tinggal kita klik sembarang. Nah, ini kan masih jadi satu ya. Ini juga sama, nanti kita bahas ya. Ini masih jadi satu untuk si ininya, si outline-nya. Nah, kita bisa pisahin. Caranya itu kita tekan si outline-nya, kita bisa klik kanan, break ya, atau Ctrl K nih, di sini ada ya. Nah, kita klik di sininya langsung Ctrl K, atau klik kanan juga tadi bisa ya. Nah, nanti dia bisa kepisah ya seperti ini. Terus untuk berlapis-lapis seperti ini, tinggal kita klik ya di sini bekas yang outline tadi, kita klik. Lalu kita klik ini lagi. Langsung kita misalnya warna putih. Salah. Itu tadi kepencetnya yang hurufnya ternyata. Nah, kita klik di sini. Lalu kita counter. Lalu putih udah. Nah, di sini sekarang sudah ini ya, sudah berubah jadi putih. Sudah nambah berlapis. Terus kalau untuk nambah lagi juga sama, kita tekan outline-nya, kita Ctrl K.
Lalu kita kesini lagi, ditambah lagi, misalnya nah seperti ini. Dan kalau misalnya mau nambah lagi, sama, kita kontrol K lagi, langsung kita klik di sini, klik lagi ke sini, kita pilih warnanya. Nah sudah. Nah teman-teman, ini kan kotak ya, di sini juga bisa kita bikin bevel kayak tadi. Kita klik di sininya ya, di outline-nya, sama langsung kita cari di sini nih. Nah round, ada bevel lengkap juga di sini juga ya. Nah seperti itu ya. Terus tadi kan yang itu bisa dilepas antara si outline sama ininya, si tulisannya. Nah yang di sini juga bisa ya teman-teman, bisa klik di tulisannya atau di outline-nya sama saja. Nah teman-teman pilih objek, lalu di sini teman-teman convert to object. Nah maka si ininya sudah terpisah ya. Tuh, sudah terpisah seperti ini. Nah mungkin sekian ya tutorial membuat outline kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.